Akhirnya Jokowi White Paper resmi dipublis meski diwarnai dengan sabotase dan intimidasi oleh UGM yang kali ini nyata memihak Jokowi. Buku ini berisikan kajian ilmiah yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang disajikan dalam 3 perspektif yang berbeda, dan pihak Rismon mempersilahkan para termul untuk membuat buku tandingan jika tak setuju. Katanya UGM masih jadi ini ya, masih jadi backingnya Pak Jokowi. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan Pak Jokowi, jadi kemudian UGM turun tangan. Tapi ini kata Roy Suryo, jangan khawatir karena mereka sedang mencari tempat lain. Di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetap Mbak, kami soft launching, tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai agak sejak awal itu ya. Listrik dimatikan, AC juga dimatikan, jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2 ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itu yang mengawali semuanya. Kenapa sih kemudian buku ini kok kelihatannya sangat sangat dikhawatirkan oleh Jokowi dan para pendukungnya yang kalau oleh Roy Suryo disebut sebagai Termul, Mulyono. Sesungguhnya buku ini adalah semacam dokumen resmi karena nantinya akan digunakan untuk semacam pembelaan ya, nanti di pengadilan kalau mereka ini nantinya akan diseret ke pengadilan karena kan sekarang ini ada 12 orang yang sudah dinyatakan jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan pencemaran dan adat fitnah terhadap Jokowi karena menuding bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan ini kenapa kemudian mereka menerbitkan buku ini, Trio RRT ini, ya tujuannya untuk menginformasikan pada publik dan pemangku kepentingan mengapa kemudian trio ini, dan tentu didukung oleh banyak sekali rakyat Indonesia termasuk para lawyer yang selama ini aktif mendampingi mereka karena mereka sangat yakin bahwa ya ijazahnya Jokowi itu palsu. Oke, sebenarnya isi buku apa Jokowi White Paper ini apa sih, Bang Rismon? Ini kan kompilasi dari penelitian kami yang sejak awal tahun sudah kami susun. Jadi supaya tidak tercecer di mana-mana, ya kami susun dan kami persilahkan untuk pihak Pak Jokowi maupun pihak UGM atau pihak independen untuk ya menanggapi itu dalam bentuk buku juga karena memang seperti yang kami nyatakan selalu, kami tidak ada tendensi kebencian personal di sini. Tetapi sekali lagi ya, ini negara hukum. Ya, di dalam kita melakukan apapun di dalam kebebasan berekspresi, termasuk misalnya menuangkan pemikiran, ya, di dalam sebuah buku, tentu juga yang penting ya kalau bicara hukum tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak menyerang kehormatan orang lain. Karena kalau sampai melanggar itu ada hukumnya dan ada konsekuensi hukumnya. Merupakan kajian dari 3 perspektif ya, dan nanti bukunya itu bersampul putih dan di situ ada kajian digital forensik, telematika dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Jadi sesuai dengan komitmen kami, kata Tifa lihat di media sosialnya, insya Allah buku karya kami bertiga yang berisikan penelitian kami terhadap keabsahan dokumen dan perilaku seorang pejabat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tuntas kami teliti, sudah selesai kami tulis, kata dia. Judul bukunya tadi Jokowi's White Paper, kajian digital forensik, telematika, neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Yang poin berikutnya ini disebutkan bahwa keabsahan ijazah Jokowi menurut Tifa itu diragukan jelas keasliannya karena alasannya bersama dengan Roy Suryo dan Rismon mereka sudah melakukan penelitian dan kemudian dituliskan dalam buku itu. Ya, kita sih belum tahu apa isinya, tetapi kalau memang seperti yang disampaikan selama ini, toh itu juga sudah banyak yang membantah baik di publik oleh katakanlah kalau memang dia bicara tentang
kajian-kajian apa namanya analisa seperti yang mereka sampaikan, sudah banyak juga yang menjawab tentang itu. Itu kalau namanya kajian ilmiah kan namanya hasilnya numerik. Tentang Ya, apa? bahwa Kajian ilmiahnya tentang apa? kajian misalnya proses akademik yang missing ya di dalam proses akademik Pak Jokowi. Yang kedua, kami teliti lembar pengesahan skripsinya, kami teliti dan bandingkan juga ijazah dari Pak Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama, dan apa namanya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Dan kalau tadi dibilang Bang Freddy itu dibantah dalam hal apa gitu loh. Tuliskan aja buku atau tulisan. Jadi inilah peradaban akademik kita, peradaban penelitian kita. Jadi Aksesnya cukup fair sih sebenarnya ya, mereka nggak tutup-tutupi gitu. Makanya kemudian mereka menyatakan kami sepakat hasil penelitian kami publikasikan menjadi buku ilmiah. Nah, jadi tetap buku ilmiah tapi tidak di dalam tidak dimasukkan jurnal ilmiah, dan buku itu bisa disebarkan dengan masif baik versi analog maupun digitalnya. Dan kata dia itu buku itu dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan Inggris dan Inggris maksud saya, dan akan tersedia di toko buku Amazon dan untuk versi Inggrisnya ini. Dan seperti dikatakan oleh Roy Suryo, tebalnya itu sampai 500 halaman. Jadi mereka ini, para trio RRT ini, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini berharap bahwa buku mereka itu, kenapa di dalam bentuk buku? Karena diharapkan jadi sejarah nih, dan bukan penghakiman. Buku ini, kata dia, akan menjadi sejarah dan sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini sekarang dan ke depan. Bang Rismond, ini 500 halaman semuanya soal kajian ilmiah ijazah Jokowi, gitu? Sekitar 700 ya. 700, semuanya tentang kajian ilmiah ijazah Jokowi? Iya, itu kompilasi dari kompilasi dari penelitian kami bertiga. Jadi nggak ada yang Bahannya salah. apa? Dasarnya apa? Ketika membuat kajian kan tentunya harus ada dasar, fakta, dan semua yang harus dikaji ini. Loh, kalau dasar ya tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang ada Misalnya? di buku itu, Mbak. Misalnya ya lembar pengesahan skripsi. Ya, lembar pengesahan skripsi itu yang kita foto sendiri pada tanggal 15 April 2025 dan kita teliti dan ada metode-metodenya. Dr. Tifa sebut peluncuran buku Jokowi's White Paper diwarnai intimidasi seret nama UGM. Dr. Tifa mengatakan soft launching buku Jokowi Soft Paper diwarnai dengan intimidasi karena batal digelar di ruang Nusantara University Club, kampus Universitas Gadjah Mada UGM. Buku Jokowi White Paper berisi berkaitan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, merupakan karya Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan ahli digital forensik Rismond Sianipar. Buku setebal lebih dari 700 halaman itu rencananya diluncurkan bertepatan dengan Hari Konstitusi pada hari Senin sebagai kado bagi 80 tahun kemerdekaan Indonesia.